Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi Bapak Ibu guru dan para peserta yang menyaksikan. Perkenankan kami dari kelompok Sosial Humaniora 23 pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil penelitian kami dengan judul Dampak Konsumerisme dalam Pemakaian Tas, Sepatu, dan Handphone di kalangan siswa kelas 9 SMP Kolose Kanisius. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Gerald Tobias, dari kelas 94 nomor absen 10, Matthew, Saya Matthew Kenzi dari 94 absen 19. Saya Thomas Wisnu Jatmiko dari 4 absen 28. Dan saya Dimas Alvarez Esra dari kelas 94 absen 6. Baik, pertama saya akan menyampaikan daftar isi yang ada dalam presentasi kali ini, yaitu ada bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, research gap, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian yang relevan, dan landasan teori. Untuk metodenya terdiri dari latar belakang, pendekatan, dan jenis penelitian. Untuk bagian ketiga, yaitu hasil dan penelitian, yang terdiri dari hasil dari penelitian yang telah kami lakukan, dan pembahasan serta kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dan untuk penutup, ada kesimpulan dan saran dari kami. Pertama akan dijelaskan mengenai bagian pendahuluan oleh teman saya Dimas. Teman saya Wisnu. Baik, terima kasih Gerard. Baik, saya menjelaskan pendahuluan. Baik, dilanjut. Baik. Pertama, latar belakang. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak siswa SMP kelas kasus melakukan kegiatan konsumsi, mulai dari siswa kelas 7, 8, maupun 9. Namun mereka maupun kami tidak mengetahui apakah mereka memiliki perilaku konsumerisme atau tidak. Sehingga kami melakukan penelitian ini untuk mencari tahu apakah siswa SMP kelas Kanisius memiliki perilaku konsumerisme atau tidak, terutama pada siswa SMP kelas Kanisius kelas 9. Selain itu, kami juga belum mengetahui dampak dari perilaku konsumerisme dan apakah dampak tersebut dirasakan oleh siswa SMP Kolose Kanisius, terutama bagi siswa SMP Kolose Kanisius kelas 9. Jadi, itulah latar belakang kami melakukan penelitian ini. Baik, kan? Baik, research gap. Research gap yang terdapat dalam penelitian kami adalah methodological gap. Methodological gap adalah research gap yang berkaitan erat dengan keterbatasan data-data di lapangan, sehingga membutuhkan metode baru atau penggambaran metode yang mendapatkan atau penggabungan metode untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Hal inilah yang kami lakukan dalam penelitian ini, sehingga metodological terdapat dalam penelitian kami. Baik, bisa lanjut. Baik, rumusan masalah. Jadi penelitian ini terdapat dua masalah utama, yaitu masalah yang pertama adalah dampak atau pengaruh konsumerisme dalam pemakaian tas, sepatu, dan handphone terhadap gaya hidup siswa SMP kelas Kanisius kelas 9. Lalu masalah yang kedua adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumtif siswa dalam memenuhi kebutuhannya, terutama dalam siswa SMP kelas Kanisius kelas 9. Baik, bisa dilanjut. Tujuan penelitian. Jadi penelitian kami ini memiliki 3 tujuan, yaitu tujuan yang pertama untuk mengetahui apakah siswa SMP kelas Kanisius kelas 9 memiliki perilaku konsumerisme atau tidak. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang sejauh mana pengaruh konsumerisme dalam pemakaian tas, sepatu, dan handphone terhadap siswa SMP kelas Kanisius kelas 9. Lalu untuk tujuan yang ketiga, yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi para siswa SMP kelas Kanisius kelas 9 yang tidak terlepas dari baik atau buruknya dampak tersebut sesuai dengan berkembangnya pesat kemajuan teknologi dan informasi saat ini. Itulah 3 tujuan penelitian ini. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih banyak Wisnu. Nah, dalam penelitian dampak konsumerisme dalam pemakaian tas, sepatu, dan juga handphone pada gaya hidup siswa SMP kelas Kolese Kanisius kelas 9, kita tentunya memerlukan penelitian relevan
yang mendukung teori dan juga kerangka konseptual penelitian kami ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang bersifat relevan dan juga dapat dikaitkan dengan penelitian kami. Dampak konsumerisme budaya Korea atau K-pop di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Perilaku konsumerisme remaja penggemar olahraga surfing di Pantai Air Manis Kota Padang, dan juga analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif ekonomi pada mahasiswa. Berikutnya. Perbedaan dari penelitian relevan dengan penelitian kami adalah penelitian relevan yang kami gunakan lebih membahas seputar faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif, sedangkan kami membahas dampak perilaku konsumerisme. Penelitian relevan yang kami gunakan juga lebih terfokus membahas perilaku konsumtif, sedangkan penelitian kami lebih terfokus membahas perilaku konsumerisme. Persamaan penelitian kami dengan penelitian relevan adalah persamaan yang membuat ketiga penelitian tersebut menjadi penelitian relevan kami adalah persamaan tersebut adalah memiliki topik yang sama dengan penelitian kami, yakni dampak perilaku konsumerisme. Lalu, penelitian relevan juga membahas perilaku konsumerisme para remaja yang sama dengan penelitian perilaku konsumerisme di kalangan remaja yang merupakan siswa SMP Korea Kanisius kelas 9. Berikutnya, Kak. Nah, landasan teori yang kita gunakan adalah satu, dari Colin Campbell pada tahun 1990, di mana ia mengatakan bahwa konsumerisme adalah kondisi sosial yang terjadi saat konsumsi merupakan dan menjadi pusat kehidupan banyak orang dan menjadi tujuan hidup mereka. Kedua, dari Zygmunt Bauman pada tahun 2007, dia mengatakan bahwa konsumerisme merupakan keadaan individu di mana ia memutuskan untuk melakukan pembelian dengan tujuan untuk mengkonsumsi yang semata-mata hanya demi kesenangan dan bukan karena kebutuhan. Dan ketiga, dari Robert Cidan pada tahun 2008, ia berpendapat bahwa konsumerisme adalah sebuah paham yang menarik perhatian mengenai produksi barang secara massal hingga mengubah pola subjektif dalam konsumsi. Dan keempat, dari John Brodiller pada tahun 2013, di mana ia mengatakan sifat konsumerisme adalah ide dan inovasi individu dalam menentukan pola kebahagiaan yang membuat tolak ukur dengan aktivitas konsumsi sebagai acuan dasarnya. Untuk berikutnya akan saya berikan kepada teman saya, Matthew Kenzie. Oke, terima kasih Dimas. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kita. Untuk pendekatan penelitiannya, jenis penelitian yang kita gunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan menggunakan pendekatan deduksi-induksi, di mana dimulai dari sebuah landasan teori, pendapat ahli yang dikembangkan menjadi rumusan masalah dan solusinya yang diajukan untuk mendapatkan verifikasi atau penilaian dalam bentuk sebuah data. Kemudian untuk sumber data dan penelitiannya, karena kita menggunakan pendekatan kuantitatif, maka kita akan menggunakan teknik survei yang akan dikirimkan kepada para kanisian sebagai narasumber. Selain itu, kita juga akan menggunakan teknik pengumpulan data angket. Teknik pengumpulan data itu, sebelum itu adalah metode atau cara yang digunakan oleh sebuah peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat sebuah karya ilmiah. Teknik angket sendiri adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan yang tertulis kepada responden. Teknik pengumpulan data ini sangat berelasi dengan kapasitas dan potensi maksimal. Itu karena sesuai dengan jumlah responden. Jadi jika lebih banyak respondennya, maka potensinya akan lebih besar. Kemudian untuk waktu, tempat, dan populasinya adalah pada bulan Januari 2023, kurang lebih pada pertengahannya, yang form sudah dibagikan kepada para kanisian. Kemudian targetnya adalah kanisian kelas 9 untuk tahun ajaran 2022-2023. Kemudian untuk hasilnya, kita dapat dari sini ada hasil dari 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama adalah untuk apakah responden merasa berlebihan atau tidak berlebihan, atau tidak yakin mengenai frekuensi mereka. Kemudian kita juga dapat melihat perbandingan antara pemberian atribut menggunakan nama pribadi dengan diberikan orang tua, dan kita juga dapat melihat perbandingan frekuensinya. Ini adalah untuk hasil penelitian sepatu, ini adalah untuk hasil penelitian tas, di sini untuk berlebihan tidak berlebihan, ini untuk perbandingan pribadi dengan orang tua, ini untuk frekuensi, dan ini untuk berlebihan tidak berlebihan, perbandingan orang tua dan pribadi, dan frekuensi. Kemudian untuk dasar pembahasannya saya berikan kepada Gerald. Baik, terima kasih Matthew.
Dasar pembahasan dari yang telah kami buat, kelompok kami lakukan, dari penelitian kami ini kami dapat menentukan bahwa dalam rata-rata seseorang membutuhkan sekitar 2 sampai 3 sepatu untuk kebutuhan yang sesuai. Sepatu-sepatu ini adalah sepatu formal yang digunakan sehari-hari dalam kegiatan pembelajaran ataupun acara-acara yang dilakukan dalam skala kecil seperti meeting atau pertemuan. Dan sepatu-sepatu dalam bentuk yang lainnya bisa seperti sneakers, itu sepatu santai yang digunakan dalam waktu yang lebih rileks, waktu untuk berlibur dan kegiatan lainnya. Dan ada pula sepatu Oxford, sepatu olahraga, boots, dan juga banyak lainnya. Dengan penjelasan salah satu ahli dokter spesialis fisik Siti Anissa Nuhoni, beliau mengatakan bahwa saat tepat untuk mengganti sepatu adalah ketika sepatu sudah menempuh jarak sekitar 500 km karena bantalan kaki yang ada di permukaan sepatu sudah akan semakin menipis dengan jarak tempuh tersebut. Dan juga kita dapat melihat apakah jahitan pada sol sepatu sudah rusak atau belum. Sama halnya dengan tas dan handphone, seorang juga membutuhkan barang tersebut sesuai dengan kebutuhannya, maka dapat dilihat apakah barang-barang tersebut masih dapat digunakan dengan baik atau sudah memerlukan barang yang lebih baru yang digantikan. Tentunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan, bukan berdasarkan keinginannya. Baik, berikutnya, MK. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok kami, beberapa faktor penting yang sangat berpengaruh dari perilaku konsumtif ini. Yang pertama yaitu ingin berbeda dari yang lain. Kebanyakan sifat konsumtif ini muncul karena para konsumen ingin memiliki barang-barang yang tidak dipunyai oleh orang lain. Mereka menginginkan kelangkaan, barang-barang yang merupakan edisi yang terbatas, yang tentu saja harganya pasti lebih mahal dibandingkan dengan harga-harga barang pada biasanya. Kemudian yang kedua yaitu kebanggaan terhadap penampilan dirinya. Sifat konsumtif ini juga biasa terjadi karena rasa kebanggaan yang terlalu berlebih terhadap penampilan diri sendiri. Biasanya banyak di antara orang yang percaya diri bila memakai barang-barang atau produk-produk yang lebih mewah, yang selalu baru and up to date. Kemudian faktor berikutnya yaitu ikut-ikutan. Ada pula sifat orang-orang yang ikut-ikutan dengan masyarakat atau dengan apa yang populer atau yang sedang tenar pada saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman di era yang modern ini, generasi mengalami perubahan gaya hidup atau lifestyle yang salah satu perubahannya yaitu dengan memakai aksesoris sebagai sepatu, misalkan sepatu, tas, dan juga handphone. Yang dapat kita lihat dalam sehari-hari mungkin handphone bukan hanya satu, tapi ada 2 atau bahkan 3. Dan untuk faktor yang terakhir yaitu menarik perhatian orang lain. Ini merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku konsumsi seseorang. Karena orang tersebut ingin menarik perhatian dengan barang-barang yang baru, barang-barang yang paling mahal atau paling mewah. Baik, berikutnya, Kak. Kami dapat menemukan dampak-dampak yaitu negatif dan positif dari perilaku konsumtif ini. Yang pertama untuk dampak negatif yaitu untuk membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan dengan adanya dengan banyaknya barang-barang dan produk yang dibutuhkan atau ingin dihasilkan, maka tentunya dibutuhkan tenaga kerja yang lebih untuk dapat memproduksi jumlah barang dan produk dalam jumlah yang besar. Yang kedua, yaitu meningkatkan motivasi para konsumen untuk menambah penghasilan. Karena ketika konsumen berusaha untuk menambah penghasilan agar dapat membeli barang-barang yang mereka inginkan, tentu saja mereka akan terus berusaha mencari upaya bagaimana untuk membeli barang-barang yang sedang populer atau yang tren yang sudah saya sampaikan tadi. Dan yang terakhir yaitu menciptakan pasar bagi produsen. Yang dikarenakan bertambahnya jumlah barang dan produk yang dikonsumsi tentunya akan memberikan dampak positif bagi produsen untuk membuka pasar-pasar yang baru agar mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat. Namun, ada pula dampak negatifnya. Contohnya yaitu pola hidup yang boros dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Masing-masing orang memiliki tingkat keekonomian yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan kecemburuan sosial
ada orang yang mampu membelinya, ada orang yang iri yang melihat kemudian tidak, terjadilah kecemburuan sosial yang ada di medsos atau di banyak platform-platform lainnya. Yang kedua, yaitu mengurangi kesempatan untuk menabung. Di saat-saat ini kita sangat perlu menabung, terutama lebih baik jika diusahakan dari dini sejak kecil, karena sangat penting untuk kita bisa simpan uang itu bisa untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Yang berkaitan dengan dampak negatif yang ketiga, yang terakhir, yaitu lebih cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. Kita lebih terfokus kepada keinginan yang kita ingini saat ini juga, sehingga kita tidak memikirkan apa yang kita butuhkan di masa yang akan datang. Kita tidak memikirkan apakah saat setelah membeli ini kita membutuhkannya atau ini hanya sekedar eh, keinginan yang semata. Tidak begitu penting, bukan kebutuhan primer. Baik, sekian dari dampak positif dan negatif. Untuk bagian penutup akan saya serahkan kepada Dimas. Oke, terima kasih Gerald. Untuk kesimpulan dari penelitian kami dapat menyimpulkan bahwa siswa kelas 9 SMP Kolese Canisius tidak melakukan perilaku konsumerisme, baik dalam pembelian dan pemakaian atribut sepatu, tas, dan juga handphone. Nah, ini menandakan hal yang baik karena siswa kelas 9 SMP Kolese Canisius tidak akan merasakan berbagai dampak buruk dari sifat konsumerisme. Semisal, gaya hidup yang berubah menjadi gaya hidup yang boros tidak dapat membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang keinginan, dan juga dampak buruk lainnya. Dengan tidak merasakan berbagai dampak buruk dari perilaku konsumerisme, maka siswa kelas 9 SMP Kolese Canisius tidak juga merasakan berbagai dampak buruk bagi kehidupan yang disebabkan oleh dampak buruk perilaku konsumerisme, seperti menjadi pribadi yang tidak bisa menghemat, yang dikarenakan gaya hidup menjadi boros. Namun, karena tidak adanya perilaku konsumerisme, hal tersebut kemungkinan kecil tidak ada pada siswa kelas 9 SMP Kolese Canisius, tetapi masih berpotensi ada yang mungkin dikarenakan hal lain. Nah, saran dari kelompok kami adalah membiasakan budaya menabung, menanamkan kemandirian sebagai upaya membentuk perilaku produktif, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, memberikan pemahaman agar anak remaja bersifat selektif, dan juga adanya tata tertib yang tegas dan kontrol dari orang tua dan guru. Nah, sekian dari kelompok kami. Nah, kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah memperhatikan presentasi kami ini, dan jika apabila ada kesalahan, maka kami sangat-sangat meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.